Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Joko Suharyanto SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan ini saya Rizal Sapriyadi, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen, untuk memenuhi tugas akhir semester UAS akan mempresentasikan PPT proposal studi kelayakan bisnis media online linux.co.id. Latar belakang: seiring berkembangnya teknologi, maka konsep digital marketing tidak hanya dapat dilakukan melalui web atau ADS, akan tetapi dapat dilakukan dengan media sosial yang dimiliki oleh produsen itu sendiri. Sehingga dengan keterbatasan dana yang mereka miliki untuk promosi, maka konsep digital marketing yang baru ini akan membantu mereka dalam memecahkan permasalahan promosi dan tetap mendongkrak penjualan. Media online memang lebih maju dan modern dibandingkan media konvensional. Meski memiliki berbagai keunggulan, tetap saja ada permasalahan yang harus dihadapi pihak media online maupun masyarakat sebagai konsumen. Studi kelayakan bisnis dilakukan untuk mengidentifikasi masalah di masa yang akan datang, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan melesetnya hasil yang ingin dicapai dalam suatu investasi. Dengan kata lain, studi kelayakan bisnis minimal dapat memberikan pedoman atau arahan kepada usaha yang akan dijalankan nantinya. Berangkat dari semangat untuk ikut andil dalam memajukan dunia pers sebagai landasan hukum, kami mendirikan PT Buana Wijaya Multimedia pada tanggal 24 November 2020 di Kota Lubuk Linggau. Fokus bidang usaha adalah portal media online linux.co.id dengan mengusung tagline tugas dan nyata. Nama dan alamat usaha: alamat Jalan Garuda Dempo nomor 15 08, Kelurahan Keputaran, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Telepon 0822 8122 2393. Email buanawijayamultimedia@gmail.com. Website www.linux.co.id. Aksiar PT Buana Wijaya Multimedia. Bidang usaha: nama portal berita media online linux.co.id, tagline tugas dan nyata, logo Linux. Media digital bagi masyarakat, fleksibel dan efisien karena tidak memerlukan langganan berbayar dan mudah diakses melalui internet. Berbagai sumber informasi untuk daerah lokal dan Sumatera, media nasional sebagai sarana promosi usaha, sebagai media sosial pendidikan, hiburan dan lain, sebagai media diskusi dan perdebatan. Bentuk usaha: agar dapat menjalankan usaha, para pelaku bisnis harus mempunyai wadah atau tempat usaha. Hal ini dilakukan agar kegiatan bisnis mereka dapat dipercaya oleh masyarakat dan partner mereka berbisnis. Usaha yang dimaksud di sini adalah suatu tindakan, perbuatan atau kegiatan di bidang perekonomian yang dilakukan oleh pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Portal berita media online linux.co.id di bawah naungan PT Buana Multimedia, bentuk badan usaha perseroan terbatas. Gambaran usaha: tujuan bisnis. 1. Tujuan bisnis: menyajikan berita dan informasi lokal dari berbagai daerah seluruh Indonesia, khususnya kota kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan seperti Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara. 2. Manfaat bisnis: membantu masyarakat untuk mendapatkan berita dan informasi yang lengkap tentang perkembangan daerah-daerah di Indonesia. Adapun fokus dan prioritas informasi yang akan kami sajikan pada media ini yang berkaitan dengan politik, pendidikan, ekonomi dan bisnis, hukum dan kriminal, sosial, kesehatan dan olahraga, membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat. Aspek pasar: segmentasi pasar. Segmentasi pasar pada media online linux.co.id. Pasar kami adalah para pengguna media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain, khususnya pengguna media sosial di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara, dan Indonesia pada umumnya maupun dunia. Pasar sasaran: secara umum, pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Pasar sasaran media online linux.co.id dari kalangan pelajar, mahasiswa, aktivis, LSM, Ormas, OKP, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, dan masyarakat pengguna layanan internet.
Posisi pasar. Niche konten yang kami sajikan adalah 1. Ekonomi dan bisnis, 2. Hukum dan kriminal, kesehatan dan olahraga, 4. Pendidikan, 5. Politik, 6. Seni dan hiburan, 7. Sosial, dan 8. Link Anda, portal opini. Aspek pemasaran. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran media online adalah sebagai berikut. 1. Digital Assets Development. Langkah pertama adalah menyiapkan identitas digital sebuah bisnis. Aktivitas yang dilakukan antara lain membangun website dan menyiapkan akun sosial media. Contoh Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Meningkatkan kunjungan website dengan melakukan berbagai cara seperti optimasi SEO, search engine optimization, pemasangan iklan, spesi melalui Google AdSense, dan lain-lain. Optimasi akun sosial media, mengupayakan peningkatan interaksi dengan para pengguna sosial media dengan cara menyiapkan dan mempublikasikan konten yang menarik. Selain itu, dioptimalisasi dengan cara beriklan di media sosial juga patut untuk dipertimbangkan, menambahkan backlink, melakukan promosi. Aspek teknis dan teknologi. Lokasi kantor. Media online Linus.id berkantor di Jalan Garuda Dimpu, Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau. Lokasi yang sangat strategis yang berada di pusat kota Lubuk Linggau dan sangat mudah dijangkau, dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat perbelanjaan. Kinerja produk. Inovasi pada kinerja produk adalah meningkatkan kinerja aplikasi agar memiliki performa yang baik untuk berbagai perangkat dan mengubah tampilan aplikasi user interface agar selalu menarik dan nyaman digunakan. Penerapan teknik search engine optimization SEO, on-page optimization, off-page optimization Facebook, Twitter, dan Instagram. Aspek manajemen dan organisasi. Manajemen merupakan pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Sedangkan perorganisasi adalah pengaturan setelah ada plan, rencana. Dalam hal ini diatur dan ditentukan tentang apa tugas pekerjaan, macam jenis, serta sifat pekerjaan, unit-unit kerja, pembentukan bagian-bagian, tentang siapa yang akan melakukan apa, alat-alatnya, bagaimana pengaturan keuangan dan fasilitasnya. Dengan kata lain, setelah tujuan perusahaan telah ditentukan, perusahaan merumuskan tindakan yang akan dijalankan untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Buana Wijaya Multimedia, Komisaris Alpinus Nopian Ganda Wijaya SPD, Direktur Utama Rizal Sapriyadi, Direktur Direksi Pranata Meksiko SPD, Direktur Manajemen Iwan Surnaria Eskom. Aspek sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Susunan redaksi portal media online News.id terdiri dari General Manager, Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi, Penasihat Hukum, Manajer Keuangan, Marketing Iklan, Direktur Redaksi, Staf Administrasi Iklan, IT Support dan Desain Grafis, Reporter, dan wartawan. Aspek yuridis. Analisis aspek yuridis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah. Legalitas suatu perusahaan badan usaha adalah suatu terpenting. Legalitas sendiri merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga dapat diakui oleh masyarakat. Legalitas media online ini sebagai berikut. Nama perusahaan PT Buana Wijaya Multimedia, 2 akte notaris pendirian, 3 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat keterangan domisili perusahaan, nomor pokok wajib pajak NPWP, surat izin usaha perdagangan SIUP, nomor induk berusaha NIB, 8 surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantapan lingkungan hidup SPPL. Aspek keuangan. Keputusan pendanaan difokuskan untuk mendapatkan usaha optimal dalam rangka mendapatkan dana atau dana tambahan untuk mendukung kebijakan investasi modal usaha.
Modal usaha yang ditempatkan sebesar 100 juta rupiah. Sumber-sumber pendapatan antara lain pendapatan dari kerjasama dengan pemerintah, lembaga dan perusahaan BUMN, BUMD dan swasta. Pendapatan dari advertise pengiklanan, pendapatan dari advertorial, pendapatan dari iklan Google atau Google AdSense. Aspek lingkungan hidup, analisis lingkungan hidup untuk menjawab apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang akan dijalankan dan apakah manfaat bisnis bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya. Suatu bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan dengan kebutuhan ide bisnis dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatif dari tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, media online linus.co.id telah memenuhi persyaratan dari aspek lingkungan dengan telah terbitnya surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, proposal studi kelayakan bisnis portal media online linus.co.id ini kami buat besar harapan akan berjalan lancar, maju dan sukses di masa yang akan datang serta menjadi perusahaan media online yang mampu bersaing di kancah nasional sebagaimana yang kami harapkan dan diterima seluruh lapisan masyarakat, serta mendapat dukungan penuh dari semua pihak terkait baik masyarakat, pemerintah maupun swasta. Merupakan organisasi pers yang pada awal pendiriannya didirikan oleh warga negara Indonesia, didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas. Seluruh modal awal usaha dimiliki oleh warga negara Indonesia. Saran, berdasarkan studi kelayakan bisnis yang dilakukan, maka usaha portal berita media online linus.co.id membutuhkan kerja keras, konsistensi dan dedikasi. Tetap berkomitmen untuk menghasilkan konten yang berkualitas dan relevan untuk audiens dengan waktu dan upaya tepat dapat membangun media online yang sukses. Daftar pustaka. Demikian tadi presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sadar bahwa presentasi saya masih jauh dari kata sempurna. Maka daripada itu saya mohon arahan dan masukan dari Bapak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.